Ya, halo teman-teman, ketemu lagi. Di sini saya akan ngomongin gimana caranya kita nyiapin 4 hal ya yang akan kita siapin kalau kita mau di layoff. Intinya kita juga harus tahu ya ada gerak-gerik kayaknya nih perusahaan mau nge-layoff gitu. Nah, siapa tahu Anda jadi salah satu orang yang beruntung, Anda kena layoff. Nah, di sini 4 hal yang perlu kalian siapin. Pertama itu adalah kalau bisa punya portofolio online ya. Apakah itu dengan bikin YouTube channel atau mungkin ya paling gampang sih bikin YouTube ya. Jadi ketika kalian bikin tutorial atau bikin project, bagusan itu kalian videoin dan kalian upload ke YouTube karena itu gratis juga. Dan kalian juga saya juga ada video di sini, saya link aja video gimana kenapa semua programmer itu butuh bikin YouTube channel. Yang kedua itu adalah freelance ya. Mulai lihat-lihat freelance mungkin di Upwork atau di Fiverr. Tapi biasanya kalau Anda baru mulai itu em, payoutnya kecil ya. Tapi itu akan naik. Nah, sebelum Anda di layoff, ada bagusnya Anda masuk ke situ gitu. Untuk ngasih proof of skill atau kalian itu punya skill bisa kalian tunjukkan gitu. Ada bagusnya ketika ketemu klien nih, dia nanya bisa ABCD nggak nih? Kalian kasih YouTube kalian ya. Jadi dia bisa ngeliat, oh dia bisa ngukur apakah gimana caranya dia komunikasi dan lain-lain. Dan kalau bisa pakai bahasa Inggris juga gitu, karena klien Inggris itu lebih gede bayarannya. Dan yang ketiga ini adalah kalian bisa bikin bisnis sendiri ya. Eh, Bikin website sendiri, pikir-pikir kira-kira mau bikin apa gitu sebelum kena layoff. Atau ya bisa dihitung waktu lah, misalnya kalian tahu nih kalian bakal layoff, bisa dihitung waktu kira-kira kapan kena layoff. Nah itu kalau bisa bikin jangka pendek untuk bisnis gitu, jangan jangka panjang ya, jangka pendeknya aja. Kira-kira apakah mau jualan website misalnya atau jualan template misalnya ada di sekarang udah banyak yang jualan template ya. Jadi kalian tinggal bikin templatenya misalnya bikin pakai React.js, terus itu kalian jual misalnya di Team Forest dan lain-lain. Nah, yang keempat itu yang pasti kalian harus sebar CV ya. Jadi setelah gampangnya adalah kalian punya YouTube channel dan kalian sebar CV. Kenapa? Karena itu akan mempermudah kalian itu dilirik sama recruiter dan juga akan motong proses rekrutmen gitu. Jadi ketika ditanya bisa Java nggak, bisa apa nggak, kalian tinggal kasih link YouTube kalian di mana ada situ ada tutorial kalian bikin Java misalnya, ada tutorial kalian bikin Python misalnya. Nah, itu lebih gampang karena pertama akan jadi nilai plus dan kedua akan dilihat apakah kalian bisa komunikasi atau enggak. Nah, dengan kayak gitu kalian punya upper hand ya. Jadi kalian itu lebih di antara para kandidat lain. Gitu intinya. Ya, mudah-mudahan dan kalian juga harus jeli juga ya gimana dimana kalian merasa akan layoff atau akan diputus kontrak karena kejadian sekarang itu sering karena sedang pandemi gitu. Jadi perusahaan bisa nge-layoff kalian kapan aja. Usahakan punya pendapatan lain dia ada di luar dari perusahaan. Oke, segini aja cukup.